Just Friends, kembali lagi di Jarkes, Jasa Raharja Podcast, Ngobrol Skuy. So today Just Friends, kenalin aku Sani yang akan memandu podcast ini selama 30 menit ke depan. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan topik kita hari ini apa ya? Tentunya hal yang lagi hangat-hangatnya dong. Tapi langsung saja kita sapa-sapa dulu narasumber kita. Ada Jihan dan Aldi. Halo. Hai Kak. Apa kabar nih teman-teman? Baik. Kesini tadi naik apa? Diantar. Motor Kak. Aman kan? Alhamdulillah. Iya dong, karena kan Panas dikit aja. ya panas sedikit aja. Kita ketemu terakhir kali itu hari Sabtu kemarin ya, pas Grand Final. Iya, dan teman-teman inilah dia Duta Keselamatan Lalu Lintas, dan mereka berdua adalah pemenangnya setelah melewati rangkaian yang panjang ya, Aldi, Jihan. Tapi sebelum itu boleh ceritakan dulu tentang diri Aldi dan Jihan ke teman-teman semuanya. Dari Aldi dulu nih. Halo Just Friend, perkenalkan nama saya Aldi Irwansyah, saya dari Universitas Samriau. Jadi terkait dengan pemilihan ajang Duta Keselamatan Lalu Lintas Kota Pekanbaru tahun 2024 ini, awal tahun ini Kak dari sosial media. Jadi sosial media Instagram dapat info ada pemilihan Duta Keselamatan Lintas yang dibuat oleh Jasa Raharja yang berkolaborasi dengan Student Education Forum kan Iya. baru gitu. Gitu. Jadi ada rasa tertarik mengikuti ajang duta ini. Nah dari itu ada rasa timbul karena terkait dengan keselamatan lalu lintas. Yang dimana keselamatan lalu lintas ini banyak sekali kita lihat tentunya dalam generasi Muda saat sekarang sekarang ya, betul. banyak yang melanggar aturan lalu lintas di jalan. Oh, luar biasa ya alasannya. Tapi kita dengerin dulu nih dari Jihan. Hai Just Friend, nama aku Jihan Amalia. Aku berusia 16 tahun dan aku sekolah di SMA Negeri 10 Pekanbaru. Dan sama kayak Aldi tadi, untuk ikut ajang ini tentu juga karena tertarik karena mendengar adanya ajang pemilihan duta ini ada rasa ingin kayak aku pengen ikut nih, pengen jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Pekanbaru tentang keselamatan lalu lintas. Oke, luar biasa ya alasannya. 16 tahun ya tadi ya? Iya, 16 tahun. Oh, dari SMA Negeri 10. Negeri 10. Kalau Aldi dari UIR ya, Iya, Kak, dari Universitas Islam Riau. Oke, itu kan tadi alasannya ya. Tapi aku mau tahu dong motivasi kalian ikut terlibat dalam gerakan keselamatan lalu lintas ini apa? Dari Jihan dulu boleh? Untuk ini pengalaman pribadi ya Kak, jadi aku kan punya temen nih. Nah temen ini tuh mau pergi sekolah nih Kak. Iya. Kita udah ngabarin nih kan di grup, kamu udah OTW belum nih? Tiba-tiba kok nggak nyampe ya Kak, udah bel, sampai guru-guru pada nanya ini, dia telepon nggak diangkat. Ternyata dia tuh pas mau pergi ke sekolah itu kecelakaan Kak di jalan, karena nggak pakai helm, terus juga dengan kecepatan yang tinggi, ternyata dia ngalamin kecelakaan saat mau pergi ke sekolah. Wow. Dan nggak menggunakan helm dan sempat pingsan di jalan Kak, nggak sadarkan diri, bahkan sempat amnesia buat beberapa saat. Karena dari itu pengen kayak nggak mau kehilangan orang-orang kita sayang, jadi aku pengen ikutin ajang ini biar kita bisa nyelamatin orang-orang yang kita sayang juga buat diri kita sendiri. Nah, sayang sekali ya, tidak pakai helm ya temannya. Waduh. Jadi ada benturan di kepalanya saat mengalami kecelakaan mau ke sekolah itu Kak. Nah, itu jadi pengalaman juga nih, pelajaran juga nih untuk kita semua kalau berkendara itu ya harus gunain helm gitu. Boleh dari Aldi nih? Nah, ceritanya nggak beda jauh Kak, tentang kecelakaan juga, dimana pada waktu itu pas saya mau ke kampus nih, ada terjadi kecelakaan pas di jalan ini. Nah, ternyata itu tentang saya Kak. Nah, dia kata warga yang melihat saksinya, kecepatan dia itu tinggi. Nah, dia menabrak mobil truk yang bermuatan pasir. Pada saat itu dia nyalip Kak dari tengah. Nah, untungnya Kak dia nggak kenapa-napa karena pada saat itu dia safety Kak. Dia pakai helm, sepatu, jaket dan lainnya juga. Nah, jadi motor dia yang rusak Kak. Jadi dari situlah terjadi kan ada niat untuk mengikuti keselamatan lalu lintas ini
karena terpikir karena pentingnya keselamatan lalu lintas untuk masyarakat juga. Oke, ada dua versi alasan ya. Kalau Jihan tadi temannya itu kecelakaan karena tidak menggunakan helm. Tapi kalau dari Aldinya tidak apa-apa nih tetangganya karena menggunakan semua peralatan keselamatan di jalan gitu. Oke, keren. Tapi kan itu tadi pengalaman dari orang-orang sekitar kita ya. Tapi kalau pengalaman dari Aldi sendiri sama Jihan pernah nggak sih mengalami kecelakaan lalu lintas atau melanggar nih rambu-rambu lalu lintas gitu? Dari Aldi dulu. Untuk melanggar sih pernah Kak, karena pas waktu itu kan kita di jalan ya nggak boleh ya ngebut-ngebutan gitu ya. Pas waktu itu ngejar kelas ini takut terlambat, jadi kecepatan motor tuh melebihi batas ya. Oke, tapi itu jadi pelajaran kan? Pelajaran, Kak. Kedepannya tidak akan seperti itu lagi gitu. Kalau dari Jihan gimana nih? Untuk sejauh ini buat kecelakaan itu alhamdulillah belum pernah ya Kak. Tapi kalau misalnya buat ngelanggar itu pernah sekali karena juga lagi buru-buru itu ngelanggar lampu merah. Oke. Dan kadang-kadang lagi sepi Kak. Kayak lagi sepi nih kayaknya bisa nih ngejar waktu juga gitu. Oke. Itu udah lama banget. Ya semoga nanti dengan adanya gelar lah ya di Kecamatan Lalu Lintas ini nggak lagi melanggar lampu lalu lintas ke depannya gitu. Oke, kita next aja ke pertanyaan berikutnya. Gimana nih proses seleksi Duta Keselamatan Lalu Lintas kemarin? Kurang lebih kalau nggak salah itu 2 bulan ya teman-teman ya. Lumayan juga. Iya. Apa sih tantangan terbesar dari teman-teman semuanya ketika melewati proses seleksi demi seleksi gitu? Dari siapa dulu nih? Terserah, bebas. Dari siapa? Kalau misalnya dari Jihan, lebih ke minder sendiri sih Kak. Kayak, oh aku masih 16 tahun, ternyata saingan aku nih udah pada kuliahan semuanya, udah pada berpengalaman. Sedangkan aku baru first time ngikutin ajang kayak gini, jadi kayak sama sekali belum ada pengalaman gitu Kak. Terus kayak pas project itu sempat kayak ngeliat, project mereka bagus-bagus ya, public speakingnya bagus gitu. Terus dari segi ini juga sih Kak, dari pas kampanye sama malam grand final itu sempat kayak minder juga. Oke. Gitu. Yang paling menantang sih pas malam grand final kayak deg-degannya juga saat pengumuman top 10, top 6 sama the winner. Alhamdulillah nggak nyangka sih bisa jadi the winner pada malam itu. Oh iya, kemarin kalian itu 15 finalis ya? Tapi sebelum itu, sebelum di grand final itu ada berapa Banyak, final? kalau misalnya dari awal registrasi itu ada 100 lebih, terus diseleksi lagi menjadi 55 pada konten iklan jadi 30-an, terus pada kampanye sampai akhirnya diseleksi lagi menjadi 15 orang. Oke, berarti malam yang di grand final itu udah banyak ya proses seleksinya ya? Oke, bagus, keren. Kalau dari Aldi sendiri gimana? Apa tantangan terbesarnya nih ketika mengikuti seleksi dari Duta Keselamatan Lalu Lintas? Ya tantangannya kan nggak beda jauh juga ya, ada juga rasa minder kan karena pertama daftar nih dari administrasinya kan, terpikir lolos nggak ya administrasi itu masih baru administrasi kan. Nah, belum lagi melihat para finalis yang udah daftar nih Kak, lumayan banyak kan, bisa nggak ya tersaingi dengan orang sebanyak ini gitu kan. Jadi ya tetap konsisten aja Kak, bisa usahakan gitu. Oke, jadi emang apa ya, emang keren-keren ya ternyata yang ikut duta-duta ini. Itu ada 100 tadi diseleksi jadi 55, tersisa 15 finalis. Tapi kalau nggak salah itu ada satu ya kemarin yang tidak punya pasangan, itu memang 15 finalis atau ada yang mengundurkan diri atau gimana? Beberapa ada yang kayak mengundurkan diri kan alasan dengan ikutin lomba, olimpiade dan lain-lainnya. Oke, kita next ke pertanyaan yang makin mencekam ya teman-teman. Apa sih perubahan yang teman-teman rasain ketika terpilih nih menjadi winner Duta Keselamatan Lalu Lintas Kota Pekanbaru? Perubahan dari diri sendiri dulu nih. Tadi kan yang ngelanggar rambu lalu lintas jadinya nggak melanggar lagi gitu. Itu ceritakan dulu nih dari Jihan dulu. Kalau dari Jihan lebih lebih berhati-hati lagi, kayak oh aku duta nih, aku nggak boleh nih jadi contoh yang buruk buat teman-teman. Kayak yang biasa itu kadang kan kayak ngebalas chat di WA, jalan kan kayak teman-teman pada nelpon, yang sekarang nggak lagi gitu, karena kita kan
punya istilah kayak kita punya tanggung jawab kan Kak. Dengan adanya gelar ini kita nggak mungkin dong cuman pakai selempang doang tapi kita nggak menjalankan tanggung jawab kita gitu Kak. Jadi lebih berhati-hati lagi, lebih taat lagi dengan lalu lintas. Teman-temannya ada nggak diedukasi tentang keselamatan lalu lintas ada, ini? Kak, kayak semenjak ini kan kayak semenjak udah jadi duta nyetir pakai helm terus ya gitu-gitu. Keren. Kalau Aldi gimana nih? Ya tentunya Kak ada rasa kesadaran lebih berhati-hati ya, karena ya jadi pelajaran lah dari sebelumnya Kak. Seperti misalnya kita jalan kan HP nih cuman untuk ngeliat jam atau kita ngeliat notifikasi HP kita kan, ini lebih ke mikir lagi, oh nggak boleh ya kayak gini gitu. Jadi dari situ merasa kesadaran karena dengan gelar yang di sekarang. Jadi kegiatan kampanye yang kalian lakukan dalam proses pemilihan duta ya, itu apa aja sih kemarin, Aldi? Jadi proses kampanye itu Kak di ini ya, di acara CFD kemarin ya. Itu tuh kita nyebarin brosur yang dimana itu ada mengedukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi untuk pembayaran pajak. Nanti apabila pembayaran pajak itu lewat aplikasi, dia bakal mendapat reward gitu Kak. Tentunya ada juga aplikasi untuk rambu lalu lintas dan banyak macam juga Kak. Serta mengedukasi masyarakat bersosialisasi tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Oke, selama melakukan kampanye nih ada nggak tantangan tersendiri bagi Aldi kemarin? Ada sih Kak, kadang kan orang Kak nggak mau diganggu ya, jadi kita lebih ya udah nggak usah dipikirin aja gitu Kak. Jadi kita mengedukasi, sosialisasi sama orang yang mau aja. Oke. Walaupun dia nggak mau ya tetap kita edukasi juga kan Kak. Kita sebarin brosur gitu juga. Kalau dari Jihan sama programnya? Sama Kak. Kami beda tema. Kalau temanya itu kemarin tentang budaya lalu lintas yang aman. Jadi di situ kami mempraktekkan gimana sih lalu lintas yang aman itu gitu Kak. Dan ternyata pas saat penyebaran brosur banyak nih Kak yang belum tahu kalau misalnya ada aplikasi Signal buat bayar pajak online. Jadi kayak dari situ mereka baru tahu juga gitu Kak. Tantangannya ada nggak sama kayak Aldi? Iya, karena kayak ada juga beberapa orang gitu kan Kak, kayak pas di ini, oh responnya gini-gini nih, nggak enak nih, gitu-gitu. Tapi kan tantangan kalian ini sama ya. Jadi kedepannya kalau misalnya sosialisasi lagi, tentunya kalau duta kan bakal banyak ya sosialisasi kedepannya gitu. Untuk menghadapi tantangan itu ada nggak trik jitu dari kalian? Atau kalian pantang menyerah aja, ya udahlah, kalau nggak mau terserah gitu? Biasanya gini sih Kak, kita tawarkan dengan dapat souvenir nih atau dapat hadiah-hadiah yang menarik nih kalau misalnya nanti dengarkan kampanye kita gitu Kak. Jadi mereka tuh kayak jadi antusias gitu Kak mau ngikutin atau mau ngedengerin sosialisasi tersebut. Oke, dari Aldi? Ya kita buat lebih menarik Kak, biar mana masyarakat ini tertarik sama kita. Kalau tanggapan masyarakat selain di CFD kemarin, kalian sudah pernah melakukan kampanye di luar CFD belum? Sejauh ini belum ya Kak, karena kan kemarin kan baru selesai banget Kak, jadi belum ada. Jadi masyarakat tetap antusias ya kalau misalnya nanti kalian ke CFD lagi, kalian yakin nggak masyarakat masih antusias gitu? Yakin, insya Allah yakin. Ada program nggak nanti setiap hari Minggu di CFD untuk kampanye ini? Itu kami mengikut ada saran dari Jasara Harja juga Kak, dan ada arahan dari juga kami akan mengikuti arahan dari instansi. Nanti bakal ada kolaborasi sama Jasara Harja ya Kak. Jadi kami bakal ikut serta dengan program yang dibuat oleh Jasara Harja. Oke. Selanjutnya apa sih momen dan pengalaman yang paling berkesan bagi Jihan dan Aldi selama Duta Keselamatan Lalu Lintas? Kita boleh cerita panjang ya di sini karena durasi kita masih banyak ya teman-teman. Masih ya? Iya, boleh cerita panjang gimana hal-hal yang paling berkesan nih, atau mungkin hal-hal yang paling menyakitkan lah gitu, atau menyenangkan sama duta. Boleh dari Aldi dulu. Ya momennya. Aduh, batuk dulu, minum dulu. Minum dulu Aldi. Iya. Jadi momennya tuh lebih ke menyenangkan sih Kak, walaupun dengan tantangan lumayan berat sih Kak.
momennya tuh dimana pertama kan kita nggak saling kenal ya, Kak. Sesama finalis maupun panitia juga nggak saling kenal. Pas ada ajang ini jadi lebih banyak teman, terus lebih berkenalan sama panitia dari forum education ini kan. Dan juga dari Jasara Harja, jadi relasi nambah gitu. Itu aja yang paling berkesan? Mungkin bisa ditambahkan. Waduh, udah 2 bulan loh ya kan Jihan? Iya. Boleh Jihan? Lebih ke momen kebersamaannya sih Kak, kayak kan kita kesini kan nggak sekali 2 kali nih ketemu terus gitu kan, dari siang sampai sore gitu kan Kak. Jadi kayak kebersamaannya itu juga pada malam grand final yang sama-sama saling support satu sama lain, saling mendukung teman-teman yang lain dan juga ngedukung teman-teman yang nggak lolos juga gitu Kak. Oke. Jadi itu aja momen yang paling berkesan? Iya. Itu aja. Oke, nggak apa-apa. Karena kan kalau duta ini kan emang kebersamaannya ya yang paling berkesan. Apalagi pada saat malam grand final itu sih yang paling berkesan banget, kayak tonton keluarga, orang tua, teman-teman itu kayak campur aduk sih rasanya Kak gitu. Habis itu kalian masih kumpul-kumpul sama rekan-rekan Sejauh ini dutanya? belum ada Kak, karena pada sibuk juga kan. Tapi rencana malam ini bakal ada pertemuan buat duta lalu lintas yang terpilih kemarin. Nanti kalian bakal bahas apa sih? Spill dong. Apa ya? Program-program kalian ke depannya mungkin ya. Program. Tapi ngomong-ngomong soal program ya, kita balik lagi nih ke atas tadi. Jadi ada nggak sih tantangan tersendiri untuk kalian tentang teknologi nih untuk mengampanyekan keselamatan lalu lintas, atau mungkin teknologi ini malah memberikan manfaat gitu untuk kalian? Ya, namanya teknologi ya Kak, tentunya memberikan manfaat apabila kita mempergunakan sebaik mungkin dengan baik. Nah, kayak kita mengedukasi pada masyarakat, kita memposting atau menyebarkan informasi yang bertujuan untuk keselamatan lalu lintas. Dan kedepannya kayak bakal ada konten-konten tentang keselamatan lalu lintas Kak, kayak ada challenge dan ada kompetisi digital dengan ada rewards-nya lah Kak gitu buat kita ngikutin itu tuh. Oke, jadi nanti bakal banyak ya konten-kontennya ya. Bakal banyak, tungguin aja. Iya. Bakal makin banyak Lagi lagi dalam proses. Oke. Ini kayaknya akan menjadi pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Harapan kedepannya apa sih setelah kalian menjadi duta keselamatan lalu lintas? Boleh, harapannya apa? Harapan untuk kedepannya setelah menjadi duta lalu lintas ini Kak, tentunya tidak lupa dari arahan dan bimbingan dari Jasara Harja juga dan instansi lainnya untuk membimbing agar bisa tahu juga untuk kedepannya apa yang harus dilakukan gitu. Tentunya dengan adanya duta lalu lintas memberikan manfaat Kak untuk masyarakat lain gitu tentang keselamatan lalu lintas. Oke, kalau dari Jihan? Harapan Jihan tentunya kayak lebih banyak lagi nyawa yang terselamatkan Kak ke depannya. Tentunya juga peduli lagi terhadap nyawa diri sendiri dan orang lain, dan juga lebih tertib lagi ini Kak, mengurangi angka-angka kecelakaan yang terjadi di Kota Pekanbaru dan seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Oke, boleh Jihan dan juga Aldi sampaikan dulu dong pesan untuk teman-teman di rumah agar mungkin biar bisa lebih safety gitu. Boleh dari Aldi dulu? Kalau untuk teman-teman semua, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, patuhi rambu lalu lintas dan safety saat kendara. Dan terutama pada saat kita berkendara, kita harus menerapkan etika berkendara. Kita harus menghormati pejalan kaki juga, dan kita tidak boleh semena-mena di jalan raya. Dari Jihan? Kalau buat Jihan, terutama itu sayangi nyawa diri sendiri juga Kak, dan pentingnya keselamatan lalu lintas itu buat nyawa diri sendiri juga buat orang lain. Oke. Apa ya? Pesan buat teman-teman terdekat dulu nih, karena kan kita harus mengampanyekan ke teman-teman terdekat gitu. Ini tadi kita anggap ke teman-teman keseluruhan gitu. Tapi untuk teman-teman terdekat dulu, sampaikan dong pesan-kesannya. Buat teman-teman semua yang udah support
untuk Duta Keselamatan Lalu Lintas ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan berharap untuk kedepannya tetap mensupport untuk kebaikan kita bersama. Oke, Jihan. Kalau Mbak Jihan tentunya juga ya berpartisipasi lah dalam keselamatan lalu lintas ini Kak gitu. Gitu aja. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan teman-teman sudah berbagi pengalamannya nih ketika menjadi winner Duta Keselamatan Lalu Lintas. Semoga kedepannya harapan kami teman-teman tetap konsisten menjalankan segala amanah yang sudah diberikan kepada teman-teman, tetap menjadi Duta Keselamatan Lalu Lintas yang produktif, jangan malas-malas buat konten, terus edukasi kebaikan ke semua teman-teman yang ada di sana. Karena mungkin kita generasi muda ini sangat rentan ya, teman-teman, untuk kecelakaan gitu. Jadi jangan lupa sebarkan dan tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sekali lagi Aldi dan Jihan. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Dan itu saja mungkin obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih. See you.